Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Pada hari ini tanaman cabainya berusia 75 hari setelah tanam. Kali ini Mimin akan melakukan pemupukan dengan sistem kocor. Mimin menggunakan asam humat merek Power Soil dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Mimin juga menggunakan karat plus boroni dengan dosis 2 sendok makan untuk 5 liter air. Kemudian juga menambahkan mutiara grower dengan dosis 4 sendok makan untuk 5 liter air. Mengutip dari PPED Pemerintah Kabupaten Jember, pemilihan asam humat dikarenakan asam humat adalah zat organik yang memiliki molekul kompleks. Asam humat diperoleh melalui proses ekstraksi humus. Secara umum, asam humat dapat memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi tanah. Dengan mengaplikasikan asam humat secara kontinu, dapat memperbaiki kondisi tanah yang sudah terdegradasi dan miskin akan unsur hara, akibat pencucian dan penguapan. Campur ketiga bahan ke dalam larutan air 5 liter, kemudian kocor dengan dosis 100 ml untuk satu tanaman. Kocor pada lubang pupuk susulan. Kali ini Mimin akan membahas sifat dan cara kerja racun pestisida. Berdasarkan sifat dan cara kerja racun pestisida dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, racun kontak. Pestisida jenis ini bekerja dengan masuk ke dalam tubuh serangga lewat kulit kutikula dan ditransportasikan ke bagian tubuh serangga tempat pestisida aktif bekerja. Yang kedua, racun pernafasan. Pestisida ini dapat membunuh serangga dengan bekerja lewat sistem pernapasan. Yang ketiga, racun lambung. Jenis pestisida ini yang membunuh serangga sasaran jika termakan serta masuk ke dalam organ pencernaannya. Yang keempat, racun sistemik. Cara kerja racun sistemik dapat dimiliki oleh insektisida, fungisida, dan herbisida. Racun sistemik setelah diaplikasikan secara spray atau ditebarkan pada bagian tanaman akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar dan daun, sehingga dapat membunuh hama yang berada di dalam jaringan tanaman seperti jamur dan bakteri. Pada insektisida sistemik, serangga akan mati setelah memakan atau menghisap cairan tanaman yang telah dispray. Yang kelima, racun metabolisme. Pestisida ini membunuh serangga dengan mengintervensi proses metabolismenya. Yang keenam, racun protoplasma. Racun protoplasma ini akan mengganggu fungsi sel karena protoplasma sel menjadi rusak. Berdasarkan bentuk fisiknya, pestisida dapat berupa: pertama, berupa cair, kedua berupa padat, ketiga berupa aerosol. Berdasarkan asal bahan aktif, pestisida dapat digolongkan menjadi: pertama, sintetik anorganik seperti garam-garam beracun seperti arsenat, fluorida, tembaga sulfat, dan garam merkuri. Yang kedua, organochlorin seperti DDT, SHC, andrin, dilder, dan lain-lain. Yang ketiga, heterosiklik seperti kepon, mireks organofosfat, klorpirifos, prevonofos, dan lain-lain. Yang keempat, seperti karbofuril, SPMC, dan lain-lain. Dinitrofenol seperti Dinex, dan lain-lain. Dampak penggunaan pestisida, ada dampak positifnya dan dampak negatifnya pestisida. Dampak positif penggunaan pestisida antara lain: pertama, dapat diaplikasikan dengan mudah. Kedua, dapat diaplikasikan dalam areal yang luas dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mudah diperoleh dan memberikan keuntungan ekonomi terutama jangka pendek. Yang keempat, dapat diaplikasikan hampir di setiap waktu dan setiap tempat. Yang kelima, hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat. Dampak negatif pestisida antara lain: yang pertama, kematian musuh alami organisme pengganggu. Yang kedua, kenaikan populasi pengganggu. Yang ketiga, dapat menyebabkan timbulnya resistansi. Yang keempat, keracunan pestisida. Yang kelima, keracunan terhadap ternak dan hewan peliharaan. Yang keenam, keracunan pada ikan dan biota lainnya. Yang ketujuh, keracunan terhadap satwa liar. Yang kedelapan, keracunan terhadap makanan. Yang kesembilan, residu. Yang kesepuluh, pencemaran lingkungan. Yang kesebelas, menghambat perdagangan.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973, pengertian pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain, serta zat renin dan virus yang dipergunakan untuk yang pertama, memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman atau hasil-hasil pertanian. Yang kedua, memberantas rerumputan. Yang ketiga, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman, tidak termasuk pupuk. Yang keempat, memberantas atau mencegah hama luar pada hewan peliharaan dan ternak. Yang kelima, memberantas dan mencegah hama-hama air. Yang keenam, memberikan atau mencegah binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan alat pengangkutan. Memberantas atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air. Pestisida yang digunakan di bidang pertanian secara spesifik disebut produk perlindungan tanaman crop protection products untuk membedakannya dari produk yang digunakan di bidang lain. Mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air. Pengelolaan pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan, dan pembuangan atau pemusnahan pestisida. Selain efektivitasnya yang tinggi, pestisida banyak menimbulkan efek negatif yang merugikan. Dalam pengendalian pestisida, sebaiknya pengguna mengetahui sifat kimia dan sifat fisik pestisida, biologi dan ekologi organisme pengganggu tanaman. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat.